masyarakat kita tidak inklusif dan kita butuh masyarakat lebih inklusif, dan media bisa jadi salah satu cara untuk membantu masyarakat lebih inklusif. Indeks Media Inklusif bisa dilihat sebagai raport yang mengukur seberapa ramah media di Indonesia pada kelompok marginal. Sebagai proyek perdana, Indeks Media Inklusif 2019 ini dibuat dengan mengumpulkan berita-berita dari 10 media daring nasional. Kelompok marginal yang diteliti adalah warga dengan disabilitas, komunitas religius, minoritas gender dan seksualitas, dan perempuan yang mengalami kekerasan. Secara institusional, pemikiran redaktur-redaktur di Indonesia ini yang masih jauh sekali dari apa yang diharapkan kelompok inklusivitas, karena orang-orang yang duduk di situ masih orang-orang lama, apalagi yang mengambil keputusan ya. Menurutku pemberitaan yang disampaikan oleh media itu cukup mengkriminalisasi teman-teman komunitas LGBT gitu, sehingga narasi-narasi yang dibuat oleh media itu akan menggiring opini masyarakat yang tidak tahu apa itu LGBT, sehingga semakin banyak orang yang akan transfobik dengan teman-teman komunitas LGBT. Saya pernah bertemu dengan pihak televisi dan saya menyampaikan kebutuhan kami akan adanya akses juru bahasa isyarat. Paling tidak di channel berita TV tersebut bilang, ya kan kamu bisa baca, kamu baca aja media di online dan lain-lain, kan kamu bisa baca. Masyarakat kita tidak inklusif dan kita butuh masyarakat lebih inklusif, dan media bisa jadi salah satu cara untuk membantu masyarakat lebih inklusif. Inklusif maksudnya kan menerima memberikan lingkungan yang nyaman bagi semua orang untuk bertumbuh, berkembang, untuk beraktivitas tanpa terkecuali. Kita selama ini selalu berpikir membangun kota, membangun gedung, membuat program dari kacamata orang-orang kebanyakannya agama tertentu, cara berpikir agama tertentu, mayoritasnya non-disabilitas. Mayoritas adalah laki-laki, semua program dibikin dengan cara berpikir laki-laki, begitupun dalam konteks orientasi seksual. Jadi kita butuh masyarakat yang lebih inklusif supaya tidak ada orang yang tertinggal di belakang, semua orang dilibatkan. Dan disinilah media jadi penting, karena media adalah buat saya akses menuju realitas. Media punya power. Mereka menebalkan desire yang ada, mereka menebalkan stereotip yang ada, karena mereka berpikir hanya dengan cara itu mereka bisa mencari laba. Secara normatif, secara ideal, media harusnya tidak bekerja melayani pasar, sekedar melayani pasar. Mereka adalah institusi yang tidak sepenuhnya entitas ekonomi, mereka juga institusi sosial, dan mereka diberikan privilege di masyarakat, di segala macam masyarakat, kecuali mungkin di Myanmar gitu ya, atau di negara-negara seperti Cina, di Singapura. Mereka punya privilege untuk dapat informasi paling cepat. Mereka bisa mencegat pejabat harusnya tanpa dipukul oleh pengawalnya. Coba kalau kita melakukan itu. Sekarang media ekonominya mengalami defisit, bisnisnya hancur. Lalu pemerintah di berbagai tempat mendukung supaya ekonominya media tidak turun, maka disubsidi dan segala macam. Apa artinya bahwa privilege ini diperoleh oleh media, karena ada asumsi media punya peran vital buat masyarakat. Mereka dapat keistimewaan karena mereka diharapkan berkontribusi buat masyarakat. Jadi secara normatif, secara ideal, media tidak seharusnya bekerja dalam logika pasar tadi. Kita harus membedakan antara institusi pers dengan pekerjanya. Pekerjanya adalah buruh yang rentan
dari bukan hanya dari pemecatan, kesejahteraannya juga mungkin nggak ideal, dan lingkungan kerjanya mungkin tidak selalu ideal. Misalnya mereka bekerja dalam kondisi bencana atau kayak sekarang COVID atau dalam demo. Intinya keduanya harus dilihat sebagai entitas yang berbeda, bahwa privilege institusi juga merembes ke individu, tapi bukan berarti ini yang sering orang menurut saya salah ya, karena mereka kemudian menyerang mati-matian individu wartawan sebagai orang yang bodoh dan tidak punya keberpihakan dan lain-lain. Sekali lagi kalau kita melihatnya relasi kuasa, power dan lain-lain, mereka juga banyak konteks nggak berdaya. Mereka bisa dipecat sewaktu-waktu, mungkin mau ngomong bahwa sistem kerja yang ada, kultur kerja yang ada, ekosistem yang ada itu tidak sehat buat wartawan untuk bisa menulis bagus. Kita tahu di online ya, mereka diwajibkan menulis belasan artikel per hari. Siapa yang bisa menulis artikel belasan per hari dengan kualitas yang bagus? Dan kemudian ada yang sistemnya dibayar per artikel terbit, sehingga mereka mau nggak mau harus nulis apapun sebanyak mungkin, bahkan mereka melakukan self plagiarism dalam banyak studi di tempat yang saya lakukan di tempat lain. Misalnya kayak Tribun melakukan self plagiarism, satu berita ditulis dengan berbagai macam angle dan disebar ke dalam berbagai macam media yang beda-beda daerah. Jadi ada ekosistem kerja yang membentuk mereka, memaksa mereka menjadi reporter semacam itu, menjadi jurnalis semacam itu. Jadi sekali lagi aspek powernya itu perlu dilihat untuk tidak semata-mata melihat individu terpisah dari struktur yang membentuk praktek sosialnya. Model bisnisnya harus berubah. Model bisnis yang ada sekarang tidak sehat karena mereka semua disetir oleh model bisnis sekarang yang membuat cara kerja wartawan bermasalah. Mereka melayani algoritma, mereka melayani, semuanya diukur dari impression, sehingga itu tidak sehat karena akhirnya mereka hanya melayani majority ideologi dominan. Mereka hanya melayani hasrat yang dominan. Kalau hari ini ideologi dominannya adalah patriarkis, itu yang dilayani oleh media karena algoritma mengatakan itu. Algoritma menunjukkan kata pencarian terbanyak adalah soal bokep misalnya atau apa. Sehingga kelompok yang kecil, yang minoritas, tentu hasratnya nggak terlayani. Saya yakin misal kalau 90% masyarakat kita adalah disabilitas, media akan punya konten terhadap itu. Jadi itu kelihatan bagaimana kendali dari model bisnis yang bermasalah terhadap praktek wartawan. Kalau saya sendiri punya usul sejak setahun lalu, tapi belum ada yang nangkep usul ini. Saya punya ide bikin namanya konsepnya public service journalism. Ini mirip kayak public service broadcasting gitu, kayak BBC, kayak TVRI. Tapi kan itu broadcasting, ini journalism, artinya ada public fund yang dikelola oleh negara. Entah mekanismenya kita bisa pikir lebih detail, tapi dipakai untuk membiayai kerja-kerja jurnalistik. Saya tahun lalu menulis di Kompas soal ini. Memang belum mengarah ke public fund, public service journalism, tapi saya menulis tentang beberapa syarat yang harus dipenuhi kalau media menerima dana publik. Misalnya soal perubahan statusnya dari profit ke non-profit, lalu perubahan sistem kepemilikan media yang harus lebih beragam. Yang dirugikan kita semua harusnya publik, karena gini, saya selalu punya posisi saya adalah melihat informasi sebagai public goods. Selama ini kita diajarin public goods itu air, udara, tanah gitu ya. Tapi buat saya informasi public goods. Informasi membuat kita bisa menavigasi hidup sehari-hari. Dia bisa membantu kita memilih politikus yang tepat untuk kita.
bisa membantu kita memantau dan mengkritisi kebijakan yang akan merugikan masyarakat. Jadi informasi adalah public goods. Tanpa informasi, demokrasi akan tidak berjalan dengan sempurna. Kita baru bisa bertindak partisipatif kalau informasinya cukup dan relevan. Nah, dalam konteks itu, buat saya, jurnalisme adalah institusi yang paling kredibel, paling tua, paling lengkap, paling capable, memainkan peran penyuplai informasi. Jadi kalau media itu tidak lagi bisa berperan sebagai itu akan berbahaya buat demokrasi dan akhirnya buat kita semua. Jadi siapa yang dirugikan? Kita semua. Kita butuh informasi untuk bisa berpartisipasi dalam demokrasi. Tapi bukan cuma demokrasi, bukan juga cuma hal politik, tapi juga hal sehari-hari dalam hal kita membeli produk aja. Memilih produk di supermarket gitu. Kalau kita dapat informasi yang bagus dari media tentang bagaimana memilih produk atau media membongkar bagaimana barang-barang yang sudah expired masuk atau penghiburan harga kasir dan harga di rak segala macam, itu kan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Coba mulai dari berlangganan media-media yang kredibel, meskipun ada problem soal itu, tapi saya berharap majalah kayak Tempo atau kayak Jakarta Post bisa terus ada dengan berlangganan media-media tadi, itu akan membantu mereka bertumbuh. Yang kedua, mulai mungkin dengan tidak memberikan atensi terhadap media-media yang bermasalah. Kadang-kadang kita memang kepo gitu ya, gatel, kesel sebenarnya, tapi pengen ngeklik Deddy Corbuzier gitu. Kesel padahal menurutnya nggak penting gitu. Tapi itu yang kemudian jadi pelumas buat hal-hal kayak gitu tetap ada. Jadi buat saya mulai pelit-pelit lah buat ngasih klik. Hal lainnya adalah ikut dalam buat saya penting kedukungan kita diwujudkan dalam bentuk diskursus. Kalau kita punya diskursus yang mapan tentang jurnalisme adalah hal yang penting dalam demokrasi, informasi adalah public goods, ini akan memberi paradigma di masyarakat atau semacam norma di masyarakat. Kita perlu bantu ikut membentuk norma yang ada untuk melihat jurnalisme sebagai hal yang penting. Karena itu ketika ada wartawan dipecat, menurut saya kita harus dipecat secara sewenang-wenang, kita harus ikut mengkritisinya, atau wartawan dipukul oleh polisi atau semacamnya, kita juga harus concern terhadap itu. Kita juga harus concern kalau media kualitasnya semakin buruk. Artinya kita bantu menciptakan norma sehingga media bisa berfungsi dengan yang kita harapkan, dan norma itu bisa dibentuk dengan percakapan kita. Kita memproduksi gagasan. Karena buat saya hari ini apa yang ada di sekitar kita ini dipandu oleh pengetahuan yang ada di masyarakat. Kita harus berkontribusi memaparkan pengetahuan ini. Banyak orang bilang, ngapain sih ngoceh di Twitter dan segala macam. Buat saya itu punya kontribusi terhadap pengetahuan masyarakat dan itu membentuk norma.